Halo, perkenalkan nama saya Suhardi, NPM saya 2251029. Saya dari kelas 1 IHMB. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hasil kerja proyek saya dalam ujian tengah semester mata kuliah sosiologi hukum kali ini. Yang pertama-tama tentang gambaran masyarakat yang saya amati. Masyarakat yang saya amati ialah masyarakat yang berasal dari lingkungan strata sosial yang berbeda, di mana strata sosial yang saya maksud di sini lebih condong kepada strata pendidikan dan juga strata dari pekerjaan masyarakat yang saya amati. Contoh dari strata pendidikan yang saya amati ialah antara perbedaan antara yang sudah lulus sarjana S2, kemudian ada yang masih kuliah, ya, dan juga sebagainya. Lalu jika didasari dari pekerjaan, di sini ada yang jadi guru, dosen, juga ada yang masih mahasiswa, ada yang bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan, dan juga ya masih banyak lagi. Pada konteks pengamatan kali ini, saya lebih fokus kepada masyarakat Kota Batam. Ya tentunya saja saya di Kota Batam sehingga saya lebih memfokuskan untuk mengamati masyarakat yang ada di Kota Batam. Bidang hukum yang saya amati ialah hukum pajak secara spesifik, karena di mana hukum pajak ini sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam hukum publik atau hukum yang sifatnya berbentuk koneksi antara pemerintah atau negara terhadap rakyatnya atau masyarakatnya. Pengertian pajak sendiri dapat dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana keharusan pembayaran pajak juga sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 atau Konstitusi kita pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, sehingga setiap wajib pajak baik perorangan maupun badan wajib membayar pajak yang dibebankan kepadanya, di mana bagi wajib pajak yang tidak membayarnya maka ia akan dikenakan sanksi. Kemudian analisa saya terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat yang saya amati. Menurut saya tingkat kesadaran untuk masyarakat hukum yang saya amati ini kurang menurut saya, dikarenakan masih banyak dari narasumber yang saya wawancari tidak mengetahui apa itu aturan-aturan yang mengatur tentang pajak. Mereka juga lalai, mereka banyak tidak membayar pajak. Kemudian ya beragam alasan mereka sampaikan, mulai dari struktur atau penegakan hukum yang kurang lah, sarana yang tidak memadai, mereka juga bingung mau bayar pajak kemana. Ya kemudian juga ada ya malas gitu. Kemudian model social control, kontrol sosial maksud saya, yang sesuai dengan kondisi yang saya amati ini, saya rasa model kontrol sosial yang sesuai ialah kontrol sosial yang jenisnya terdiri dari 3 hal atau 3 fase. Yang pertama itu kontrol sosial dalam fase pertama itu bentuk preventif atau pencegahan. Kemudian yang kedua kontrol sosial dalam bentuk represif atau ketika terjadinya penyimpangan hukum ini. Dan juga fase terakhir itu rehabilitasi atau pasca kejadian. Karena saya mendasari kontrol sosial ini sesuai untuk digunakan berdasarkan dari peristiwa hukum yang terjadi, dari sebelum terjadi, terjadi, dan juga sesudah terjadi. Di mana pada preventif memiliki makna yang mendalam terhadap sebelum terjadinya penyimpangan hukum itu, yaitu usaha untuk mencegah penyimpangan hukum sebelum terjadi. Lalu kontrol sosial berupa represif, kontrol sosial yang dilakukan ketika penyimpangan terjadi atau bisa dikatakan upaya memberikan sanksi agar pelaku penyimpangan hukum ini jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Lalu pada proses terakhir yaitu rehabilitasi, di mana berupa proses ketika si penyimpang hukum telah mengalami sanksi pada proses represif dan memerlukan rehabilitasi dengan harapan dapat membantu si penyimpang dalam melakukan apa yang menjadi keharusannya agar tidak menyimpang. Saya akan bahas lebih lengkapnya tentang kontrol sosial jenis preventif, yang mana sifatnya mencegah dalam konteks pajak. Dalam konteks pajak kali ini dapat diterapkan dari sedini mungkin, bahkan ketika seseorang masih anak-anak. Jadi preventif ini
yaitu dengan cara konteks yang sederhana, misalkan membayar ketika makan, lalu mewajibkan anak melaksanakan kewajibannya dan sejenisnya. Maka dari itu, hal seperti ini yang sederhana bisa diterapkan sedini mungkin pada anak-anak. Karena bisa kita ketahui bahwa masa anak-anak itu adalah masa emas dalam pembentukan moral dan juga etika, supaya ketika dia sudah dewasa, dia dapat lebih kokoh pondasinya yang sudah ditanam sejak kecil. Tindakan preventif ini juga kita bisa mulai dari beragam hal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti pendidikan moral dan juga agama sejak sedini mungkin. Pelarangan dan edukasi akan hak serta kewajiban kepada anak itu juga sangat penting. Jadi anak sudah paham apa yang menjadi kewajiban mereka dan juga hak mereka. Ya, karena anak-anak ini juga salah satu penerus dari bangsa, dan juga biasanya sesuatu yang ditanamkan sejak kecil itu akan lebih melekat dibandingkan ketika anak ini sudah dewasa. Lalu bentuk preventif yang sifatnya lebih umum, tidak hanya kepada anak-anak saja, yaitu berupa penyuluhan, edukasi hukum, kemudian ada sugesti, pendekatan, sosialisasi, dan juga banyak selain lainnya. Dalam tujuan untuk penerapan sistem yang dimana membentuk masyarakat lebih patuh dan menghindari penyimpangan pajak. Lalu, selanjutnya model kontrol sosial secara represif dalam konteks pajak ya, di mana para pelanggar pajak akan dikenakan sanksi apabila melanggarnya. Tujuan diadakannya sanksi supaya para penyimpang pajak akan menjadi jerah dan tidak berani untuk melakukannya lagi. Di mana di Indonesia sendiri itu sudah dijelaskan dalam undang-undang dan juga sudah dilaksanakan, tapi ya masih belum secara menyeluruh ya. Itu berupa sanksi yang bentuknya administratif, denda, bunga, kenaikan pajak, dan lain sebagainya. Lalu ada tindakan lain berupa pidana, bentuknya berupa penjara, kurungan, dan lain sebagainya. Dalam usaha membentuk para penyimpang pajak ini agar jerah, dapat kita kaitkan dalam teori Sujono Sukanto tentang bagaimana cara mengukur efektivitas dari hukum dalam melihat 5 komponen ini ya. Yang pertama itu substansi hukum atau aturannya, perundang-undangan. Di mana kita lihat dari segi perundang-undangan sudah dapat dilihat bahwa Indonesia ini sudah banyak mengatur tentang perpajakan ini. Ya, sudah saya jelaskan tadi undang-undangnya apa saja. Bahkan saya pernah melihat buku untuk undang-undang perpajakan di Indonesia ini cukup tebal. Ya, bisa kita katakan untuk adanya peraturan yang mengatur ya sudah ada sebenarnya. Dan juga cukup memadai, di mana sanksi yang diatur itu juga seharusnya sudah diperberat, akan tetapi masih dalam taraf batas manusia lah, masih bisa diterima. Jadi kesimpulannya, asas legalitas tidak bisa dipakai pada konteks kali ini ya, karena sudah ada aturannya. Jadi masyarakat tuh ya sudah diatur untuk melakukannya. Contoh undang-undangnya apa? Ya UUD NRI 1945 pasal 23A. Nah, struktur hukum itu komponen kedua atau penegak hukumnya. Nah, apabila dilihat dari segi inilah yang menjadi sangat kekurangan dalam konteks pajak kali ini, yaitu penegakannya. Aparat di Indonesia ini penegakannya sangat minim untuk pajak ya. Ya, karena bisa kita sadari saat ini bahwa instansi yang mengurus atau struktur atau penegak dari aturan hukum ini sangat minim, terutama untuk pajak ya. Sehingga menyebabkan banyak penyimpangan pajak, menyebabkan kelalaian masyarakat yang terus dibiarkan terus-menerus. Jadi gunanya ya saya bilang tadi, undang-undang tuh tidak ada karena penegakan ini nggak dijalankan dengan baik. Seharusnya dapat dibentuk lembaga yang khusus dalam menegakkan hukum pajak yang ada. Tidak hanya dengan membuat sanksi setinggi-tingginya, akan tetapi tidak ada penegakannya. Jadi sia-sia suatu undang-undang yang penuh dengan sanksi dan sebagainya tanpa penegakan. Kemudian poin selanjutnya itu sarana hukum. Sarana atau tempat infrastruktur dalam pelayanan pajak sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membayar pajak. Karena sarana ini atau infrastruktur yang memadai akan membuat masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak. Juga membangun niat masyarakat untuk membayarnya. Karena kalau dipersulit ya bagaimana masyarakat mau membayarnya? Masyarakat sendiri sudah malas, apalagi dipersulit, lebih susah. Nah, komponen keempat itu budaya. Budaya hukum masyarakat seharusnya dapat dibentuk sejak manusia sudah kecil atau sejak kanak-kanak agar kedepannya lebih terarah. Dan juga budaya yang tidak baik seharusnya mulai ditinggalkan. Walaupun ya budaya ini sangat sulit untuk dirubah, akan tetapi dengan hukum yang baik dan juga dengan seiring perkembangan zaman,
budaya ini dapat bergeser menuju kebudayaan yang lebih tertata. Nah, komponen yang kelima yaitu masyarakat. Selama masyarakatnya ada, maka hukum akan terus ada. Ya, karena itulah kesinambungan antar keduanya. Sehingga keberlangsungan adanya masyarakat yang berkualitas akan menyebabkan tegaknya legitimasi hukum. Lalu pada proses atau tahap terakhir yang saya akan jelaskan dalam 3 fase tadi, preventif, represif, dan rehabilitasi, saya akan menjelaskan bagian rehabilitasi, di mana proses pembimbingan kepada penyimpang pajak untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Supaya tuh mereka sebenarnya tahu, karena sebenarnya represif itu hanya melakukan sanksi, tapi ya belum tentu dari subjek kita ini yang melakukan penyimpangan itu tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka dibutuhkanlah fase rehabilitasi ini, yaitu membentuk suatu tata cara yang lebih membimbing para pelaku dengan cara pendekatan dan lain sebagainya, sehingga mereka memahami apa yang harus mereka lakukan dan tidak. Contohnya saja pada pengguna narkoba, ada itu bentuk rehabilitasinya. Nah, untuk pajak ini juga harusnya ada gitu. Sehingga pelanggar ini tidak akan mengulanginya lagi karena sudah tahu uh, lebih apa dampak buruknya dan berusaha untuk terus melakukan yang terbaik. Jadi sekian aja sih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Oke, namanya dan pekerjaannya sekarang? Baik, nama saya Andrew Chua, saya merupakan mahasiswa hukum semester 1 di UIB. Oh, oke, Pak. Tahu nggak kalau semua warga negara di Indonesia itu wajib bayar pajak? Benar, saya tahu. Kalau misalnya salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu ialah harus membayar pajak karena pajak adalah penghasilan atau penerimaan terbesar bagi negara kita untuk membangkitkan ekonomi sekaligus pembangunan fasilitas negara kita. Oh, oke, ya betul sekali. Apakah tahu aturan-aturan apa yang mengatur pajak ini, Pak? Sejauh ini ya, untuk setahu saya ada beberapa undang-undang. Salah satunya ada peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu ada juga kalau tidak salah ya, ada undang-undang perpajakan yang kemarin baru di launching saat pengeluaran Omnibus Law. Salah Oh, satunya iya. undang-undang perpajakan Iya, itu, betul yang sangat sekali. detail Mas itu. Di UU NRI 1945 juga sudah diatur, Pak, ada Pak untuk Oh, pajak ini. baik, Jadi sejak dulu kala sudah diatur sih sudah sebenarnya. diatur. Iya. Apakah sudah bayar pajak sekarang ini? Sejauh ini masih belum Masih saya, belum ya? karena masih belum penghasilan sih. Saya masih belum kerja Oh, kebetulan. belum kerja ya. Kalau untuk NPWP apa sudah buat? Sejauh ini masih belum. Masih belum juga ya. Fokus Oh, kuliah dulu, oke Pak. oke oke, Iya, siap. Pak. Kalau menurut Anda saat ini apakah banyak masyarakat yang tidak bayar pajak? Setahu saya banyak. Memang Banyak. mereka nyatanya membayar pajak, tapi rata-rata dalam tanda kutip ada beberapa oknum yang sengaja di perusahaan itu membuat laporan keuangan palsu. Oh, Jadi yang iya iya diserahkan itu betul ya laporan sekali. keuangan palsu itu supaya apa? Mengurangi pembayaran pajak yang berlebihan. Itu kan menyelewengkan ketentuan yang sudah ada Iya, dan betul bertentangan sekali, Pak. negara, benar. Mm-mm. Nah, yang terakhir ya pertanyaan saya. Iya, baik. Menurut Anda apakah pajak kita di Indonesia ini cukup tinggi sehingga membebani masyarakat yang ada? Bagi saya ya Iya, sejujurnya tinggi sih, Pak. tinggi ya. Tinggi. Pemerintah seharusnya harus melihat juga bahwasannya apa namanya ini memang untuk kalangan pengusaha nggak begitu tinggi ya bagi orang yang berpenghasilan menengah ke atas ya, tapi kalau untuk masyarakat menengah ke bawah meskipun kadang ada penjelasan pernah dengar ini nggak objek pajak tidak kena pajak itu Iya, pernah dengar benar benar itu benar. meskipun terdengar membantu rakyat dan sebagainya, tapi sebenarnya ada beberapa ketentuan di situ yang sebenarnya membebani rakyat Iya, tanpa betul. kita sadari. Karena ya itu dia permainan politik dan hukum itu yang Oh, nanti iya. menyebabkan itu. Iya, benar sekali, Oke. Pak. Oke. Sekian aja, Pak, Oke. wawancara singkat dari saya. Terima Baik, kasih atas terima kasih juga atas partisipasinya. waktunya. Oke, Oke, sukses siap. selalu. Sukses selalu, Pak. Nama saya dan pekerjaan saya sekarang? Uh, Nama saya Iya. Mr. Alex, pekerjaan guru, dosen, dan instruktur. Oh, oke. Sir tahu tidak kalau semua warga negara itu, terutama warga negara Indonesia itu wajib bayar pajak, Sir? Ya, harus Iya, berpajak. benar kan, Sir? Lalu apakah tahu aturan yang mengatur tentang pajak ini, Sir? Apa aja? Seperti Uh, undang-undangnya gitu. yang pasti kalau nggak bayar pajak biasanya ada penalti. Iya. Penalti nggak tahu 10%, 15%. Karena saya orang taat pajak, jadi nggak tahu sih. Oh, Kecuali STNK.
STNK ya. Ya. Iya benar Sar. Untuk pajak ini aturannya sudah ada di Undang-Undang 1945 Sar. Yaitu Ah, konstitusi dasar kita atau dasar ah. hukum kita Sar. Nah, untuk Sar ini udah pernah bayar pajak nggak Sar? Iya Kayak apa dong. aja Sar bayar pajaknya itu? Pajak potongan PP 21 dari gaji Mm-mm. otomatis Iya. dipotong segala macam. Terus pajak kendaraan. Atau banyak pajak ya? Sampai Kalau bingung ada banyak pajak. kalau Tapi laporan tahunan gitu Sar pernah nggak? ya karena laporannya Nggak membingungkan, banyak membingungkan ya? banget, banyak banget birokrasinya. Iya. Terus untuk kita yang sibuk, jadi biasanya kantor yang ngatur ya. Tapi susah Kalau kita ngatur. NPWP berarti udah ada ya Udah Sar? ada, udah lama. Oke. NPWP saya kan sejak SD, sejak SMA. Kok Enggak, sejak oh, kuliah. iya iya Sar. Oke. Kalau menurut Sar saat ini banyak nggak warga negara kita ini yang nggak bayar pajak Sar? Pasti banyak. Banyak Kalau ya. kalau semuanya berpajak pasti pembangunan di sini di Indonesia jauh lebih bagus pasti. Ya, saya juga setuju sih, Sir. Jadi kalau menurut Sir, pajak kita di negara Indonesia ini cukup tinggi gak, Sir? Atau perlu direndahkan gitu? Kayaknya rendah banget ya pajaknya. Rendah ya? Harusnya. Contohnya aja di Batam. Pajak kayaknya cukup rendah ya karena semua orang bisa buka toko tanpa pajak, apalagi daerah Iya sih. otonomi, malah pajaknya makin makin kosong ya kayaknya. Ya, itu tergantung perspektif juga sih, Sir. Ada yang Sesuai. bilang terlalu tinggi memang sih. Iya. Iya sih. Oke, that's all, Sir. Thank you Oke, ya. thank you. Oke, saya tanya. Nama dan pekerjaan status terkini? Oke, baik. Nama saya Nala Nur Hamdani. Pekerjaan saya mahasiswa dan juga saya kerja di salah satu PT yang ada di Kota Batam. Oke. Kakak tahu nggak kalau semua warga negara di Indonesia itu wajib bayar pajak? Untuk bayar pajak, setahu saya memang kewajiban kita ya sebagai warga negara untuk membayar pajak di Indonesia. Iya, betul sekali Kak. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita juga sih 1945. Iya. Nah, apakah kakak tahu apa aja aturan-aturan yang mengatur tentang pajak ini? Oh, untuk aturannya itu saya kurang tahu ya, mas. Saya taunya kita harus Oh, wajib bayar pajak iya aja gitu benar. loh. Kalau kakak pernah nggak bayar pajak? Untuk bayar pajak saya udah bayar pajak PBB, terus saya ada pajak motor, Iya, betul terus sekali. kalau misalnya kita makan di mall juga ada Ya, pajak pajaknya kan restoran. ya. Itu ada juga. Oke. Kalau untuk pajak tahunan gitu udah lapor pakai SPT gitu Kak? Eh, belum sih, Belum kayaknya itu ya. urusan orang rumah. Orang rumah ya Iya. benar sih, bisa sih. Oke. Kalau menurut kakak saat ini banyak nggak masyarakat Indonesia ini yang nggak bayar pajak gitu Kak? Untuk sejauh ini ya, kayak mungkin pajak motor kali ya. Iya. Kayak plat-plat motor itu kayak udah mati tapi kayak Masih nggak di, dipakai oh iya sih. bener-bener kayak udah mati tapi tetap digunain gitu kan, itu melanggar kan. Itu Iya sih sih. setahu saya. Ya, itu mungkin karena penegakannya sih kurang ya Kak Iya ya. benar. Eh, Kak menurut kakak saat ini pajak Indonesia tuh relatif tinggi gak Kak? Menurut kakak sendiri? Sejauh ini sih enggak sesuai kayak masih bisa ke cover sih dari Masih uang bisa gaji, ya. masih ke cover dari uang orang rumah juga. Oh, oke. Sekian ya sih Kak pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, Oke. sama-sama. Boleh perkenalkan nama dan pekerjaannya? Perkenalkan, nama saya Elisha Monica Angelina. Pekerjaan saya saat ini karyawan swasta, bekerja di salah satu bank perkreditan rakyat. Oke. Tahu nggak kalau semua warga negara Indonesia itu terutama itu wajib membayar pajak? Saya tahu bahwa setiap warga Indonesia wajib untuk membayar pajak, karena pajak merupakan salah satu kewajiban setiap warga negara dan juga merupakan bentuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional seperti fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Eh, Terus pertanyaan selanjutnya, tahu nggak aturan apa aja yang mengatur tentang pajak ini? Yang saya tahu yaitu peraturan seperti UU nomor 36 tahun 2008 itu mengatur tentang pajak penghasilan. Ya benar sekali. Dan di UU dasar kita itu UU 1945 juga ada sih atur di pasal 23A. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sudah pernah bayar pajak? Kebetulan saya belum pernah membayar pajak. Oh, oke. Kalau untuk NPWP udah ada belum? Belum punya. Belum punya juga ya. Iya. Mungkin bisa segera dibuat lah ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Anda saat ini apakah banyak masyarakat Indonesia yang tidak bayar pajak? Kalau dari yang saya lihat, iya banyak masyarakat yang masih belum membayar pajak. Menurut saya penyebab terjadinya
itu adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak. Terus masyarakat masih banyak yang kurang tahu tentang cara pembayaran pajak. Terus mereka malas untuk mencari tahu. Berarti tingkat kesadaran dan juga struktur dari eh, hukumnya ini ya kurang ya. Iya benar. Oke. Terus pertanyaan terakhir saya nih. Menurut Anda apakah pajak saat ini di Indonesia itu terlalu tinggi atau membebankan masyarakatnya? Kalau menurut saya, iya pajak di Indonesia saat ini cukup tinggi. Oh iya. Hal ini tentu saja dapat memberatkan masyarakat karena tidak semua masyarakat itu memiliki latar belakang ekonomi yang baik, sehingga bagi masyarakat yang di kalangan bawah itu tentu saja menjadi suatu pertimbangan untuk membayar pajak. Oke, sekian aja sih wawancara singkat saya. Terima kasih. Oke. Jadi Kak, kok boleh tahu nama dan pekerjaannya sekarang? Apa? Nama dan pekerjaannya saat ini? Namanya Erifa. Pekerjaannya sekarang jadi admin. Admin ya. Kok boleh tahu Kakak semester berapa atau prodinya apa? Semester 3 Prodi Manajemen. Manajemen ya. Oke. Kakak tahu nggak kalau semua warga negara Indonesia itu wajib bayar pajak Kak? Iya. Tahu kan? Oh. Terus kira-kira tahu nggak apa aturannya gitu Kak? Aturan maksudnya? Perpajakannya apa Kurang aturannya? tahu sih. Kurang tahu ya. Soalnya manajemen Iya. kurang bahas itu ya. Iya. Eh, Dia tuh ada di Undang-Undang Dasar kita Kak, yaitu Undang-Undang 1945. Nah, Kakak pernah bayar pajak nggak? Hmm, Pajak? Iya. Belum ya? Iya kayaknya belum deh. Oh, kalau Kakak kerja tuh ada potong pajak nggak biasanya gajinya? Nggak Enggak, ada. enggak juga ya. Iya. Oh, mungkin ke pas restoran gitu, tahu kan ada pajak makanan. PPN Nah, ya tahu. itu salah satu contoh bayar pajaknya kan. Oh iya. Kok menurut Kakak saat ini banyak nggak masyarakat yang nggak bayar pajak Kak? Banyak sih kayaknya. Banyak ya. Ya. Kira-kira tuh apa penyebab mereka? Males mungkin Oh, atau mungkin malas lupa. ya. Oh, mungkin bisa juga karena fasilitas untuk bayarnya nggak ada ya. Iya. Iya sih. Kok menurut Kakak pajak kita di Indonesia ini saat ini tinggi nggak Kak? Kayaknya nggak terlalu tinggi Nggak juga. terlalu tinggi ya, masih bisa lah ya untuk. Iya masih. Oh, oke. Sekian aja sih Kak pertanyaan saya. Terima kasih ya. Iya.